Selamat pagi, hari ini kita mencoba hiking ke salah satu puncak Seven Summit di Bandung, yaitu ke Gunung Tampak Ruyung via Cisero. Oke, kita lihat berapa lama untuk sampai di puncak. Kita mulai mendaki di jam 08.22. Butuh berapa lama untuk sampai ke puncak? Oke. Seperti biasa, mendaki dengan mengaji. Dan untuk trek di awal sudah dikasih tanjakan kebun warga, kebun kopi. Lumayan untuk pemanasan. Untuk jalur di awal, kita menelusuri kebun teh dan informasi dari Basecamp Cisero. Untuk tiket pendakiannya 20.000 per orang dan 5.000 untuk parkir motor. Oke, lanjut. Di jalur pendakian dari Basecamp ke menuju pos 1, di sini ada persimpangan, tapi kita masih bingung nih, gak jelas untuk jalurnya kemana, karena dari pihak BC sendiri tidak memberitahukan jalurnya ke arah mana. Cuman di sini ada semacam gubuk dan saya pikir jalurnya ke sebelah kanan. Kita ngambil aja sebelah kanan karena untuk jalannya lebih besar dan kayaknya sering dilalui warga dibanding yang tadi ke sebelah kiri itu langsung ke atas ke tengah perkebunan warga. Oke, kita susuri aja dulu sambil mencari petunjuk arah. Oke, untuk ke puncak Tambak Ruyung dari Basecamp Cisero sendiri sih, jalur di awal-awal kita dikasih sedikit tanjakan, tapi masih kebanyakan jalan datarnya sih. Di sini kita ada di perkebunan milik warga, perkebunan cabai, di bawah perkebunan kopi. Oke, kita lanjut lagi. Untuk pendakian di Gunung Tambak Ruyung ini sendiri cenderung sepi sih. Hari ini aja hari Sabtu, hanya ada 2 rombongan yang melakukan pendakian. Rombongan saya sendiri 2 orang, dan tadi ada 1 rombongan beranggotakan 5 orang yang sudah duluan jalan. Oke, sekitar 18 menit kita naik baru ketemu 1 penunjuk arah yang mengarahkan untuk naik ke sana. Oke, untuk jalurnya sendiri udah, karena musim kemarau kering, sudah enak sih, sudah ada tangga-tangganya. Cuman karena musim kemarau agak sedikit berdebu. Dan anak tangganya lumayan tinggi-tinggi. Sini dikasih bambu untuk membantu kita naik atau turun. Dan
Kalau mau naik ke Tambak Ruyung, berhubung ini musim kemarau, jadi di awal-awal vegetasinya terbuka, disarankan untuk memakai topi biar nggak terlalu panas, dan kalau bisa naiknya lebih pagi lagi, ya maksimal jam 7 sudah mulai mendaki. Sekitar 20 menit kita sudahnya sampai di pos 1 dengan ketinggian 1488 mdpl. Di pos 1 ada beberapa tanda atau plakat. Oke, kita lanjut lagi menuju ke pos 2. Setelah dari pos 1 kita menemukan lagi tanda belok ke kanan. Kita belok ke kanan. Ya, kayaknya tujuan kita puncak yang di belakang sana. Menurut informasi dari video-video yang saya tonton sebelumnya, ya, untuk pendakian ke Tambak Ruyung makan waktu sekitar 90 sampai 180 menit atau 1,5 sampai 3 jam tergantung dengan kondisi fisik dan kekuatan kita. Oke, kita lihat menghabiskan berapa lama untuk sampai di puncak Tambak Ruyung. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 sekarang cenderung tertutup oleh pohon-pohon kopi yang lumayan agak di atas jalur, jadi lumayan membuat perjalanan dari pos 1 ke pos 2 cukup teduh. Oke, kita ketemu lagi dengan penunjuk arah jalur pendakian ke bawah. Oke, kita susuri ke bawah. Untuk petunjuk arah dari pos 1 ke pos 2 cukup banyak ya, dibanding dengan dari becek ke pos 1. Di sana tadi ada satu simpangan yang ada gubuknya, tapi kayaknya sih sama aja, kita kalau tadi kita lurus langsung naik dari gubuk ke atas atau belok kanan dulu, nanti akan ketemunya di pos 1 tadi yang ada pelang-pelang tadi itu. Kita lanjut lagi. Nah, nih di jalur pos 2 menuju pos 3 ini sangat ya lumayan rimbun lah dan sepi pendakian. Kayaknya besok sih mulai rame untuk mendaki ke Tambak Ruyung ini. Oke, di tengah perjalanan kita ketemu lagi dengan petunjuk arah. Ya, kayaknya ada beberapa jalur. Ini di sini ada arah ke pos 2 ke kanan. Kayaknya dari arah sana pun ada jalur, cuman nggak tahu dari mana. Nah, kita naik dari Cisero tadi, keluarnya dari tengah perkebunan kopi, ketemu plang tadi, jalur ke kanan, lanjut lagi. Ya, dari pos 1 ke pos 2 lumayan adem karena menyusuri hutan pinus dan jalannya cukup luas. Nah, di sini kita ketemu lagi dengan persimpangan. Sini jalur pendakian, kita ambil yang sebelah kiri. Ini mengikuti pita-pita merah. Kembali lagi, untuk dalam sebuah pendakian itu mungkin untuk gunung-gunung yang sudah
populer lah ya. Ji, itu gunung-gunung yang sudah populer, kita harus jeli melihat tanda-tanda yang ditinggalkan oleh pengelola ataupun pendaki-pendaki sebelumnya. Itu berupa tali temali atau tali rapia atau seperti ini nih, plastik-plastik kuning atau merah putih yang ditinggalkan itu sebagai penanda jalur. Kalau kita agak ragu untuk memilih jalur, ya ikutin aja itu atau cari aja tanda-tanda yang tadi itu. Oke, 30 menit dari base camp kita sampai di apa ya, mungkin pos 2. Oke, ke arah pos BC Pasir Muncang. Kita mungkin sampai di apa nih, oh ini base camp nih, base camp pendakian Tambak Ruyung yang tadi sih. Oh, kita sampai di area pos 2 ini sebagai pusat informasi atau titik kumpul. Di sini ada ya semacam bangunan seperti base camp dan mungkin itu musola dan toilet. Oke, lanjutnya kita kemana ya? Sini ada beberapa jalur, ada ke sini ke atas, ke sini ke kiri, dan ke sebelah sini juga. Sini tidak apa? Mungkin ke sini kita naik ke arah sini. Naon je tadi? Camp area cikananya. Mungkin di atas sana ada camp area. Dan kayaknya kita ke atas sini. Dari pos 2 kita mulai ke arah sini. Langsung ke tanjakan ini nih. Ya, kayaknya dulu registrasi dilakukan di pos ini. Berarti beli di dia. Itu dia. Oke, dari pos 2 kita langsung naik ke pos 3. Ah, keluar. Ke atas ya? Ya. Di Apenja kita sudah masuk lagi ke jalur. Dan ya, kita lihat ada si Akang yang sedang trail run ke atas, kita ikutin. Ini tanjakan dari pos 2 menuju ke pos 3. Dari pos 2 kita ditemani oleh seekor anjing milik petani. Mungkin dia menunjukkan jalan. Bro, naik. Dia mengikuti dari pos 2 tadi. Entah pemiliknya masih ada di atas atau dia hanya bermain di sekitaran jalur. Dilarang keras berpegangan pada pohon kopi. Ya, mungkin karena banyak pohon kopi milik petani yang patah atau rusak. Jadi dibikin pelang seperti itu. Dari pos 2 kita langsung dikasih tanjakan yang cukup panjang. Lumayan.
Untuk vegetasi jalur pos 3 lumayan bervariasi. Dari pos 2 ke pos 3 jalurnya lumayan bervariasi untuk vegetasinya. Tadi di awal-awal sedikit terbuka dan sekarang sudah masuk ke area hutan yang vegetasinya cukup rapat. Oke, ini dari awal meninggalkan pos 2 sampai sekarang jalurnya full nanjak ini. Gak tahu sampai pos 3 kita full nanjak atau masih diselingi dengan jalan-jalan yang datar seperti dari pos 1 menuju ke pos 2. Kita lanjut lagi. Di jalurnya sendiri lumayan bersih. Sangat sedikit sampah yang terlihat. Itu menandakan bahwa Gunung Tambakruyung itu sendiri tidak terlalu ramai dibanding dengan tetangganya Gunung Patuha yang bisa diakses dari Gunung Sepuh, Sunan Ibu, atau dari Kawah Putih. Sana sangat ramai. Beda kalau di sini cenderung sepi. Jadi cocoklah untuk pendaki-pendaki yang tidak terlalu suka ramai di jalur pendakian. Lanjut 30 menit dari pos 2 dengan melahap tanjakan yang tanpa ada bonus. Kita sampai di pos 3 datar bangku. Untuk kondisi di pos 3 ada bangku buat beristirahat dan ada beberapa plakat serta petunjuk untuk naik ke puncak. Oke, kita istirahat dulu sebentar di pos 3 membuka perbekalan. Oke guys, setelah beristirahat kita lanjut jalan lagi dari pos 3 menuju ke pos 4. Sekarang jam 9.39. Sudah 1 jam dari tadi kita mulai mendaki. Oke, lanjut lagi kita cek tes berapa lama sampai ke pos 4. Untuk perjalanannya, untuk jalur sendiri dari pos 1 tadi turun naik. Kalau dari pos 2 ke pos 3 full naik. Sekarang dari pos 3 menuju ke pos 4 kita dikasih sedikit turunan dan bonus. Ini Mang Haji masih setia menemani. Kayaknya kita melipir di punggungan gunung lah kayaknya mah. Tadi kan ada di jalur di awal-awal pendakian kita lihat ada 2 puncakan tuh. Nah, sepertinya kita ada di belakang puncakan yang pertama tadi dan menuju ke puncakan yang kedua. Untuk jalurnya sendiri dari pos 3 menuju ke pos 4 ini cukup jelas, jalan setapak dan sering dilalui oleh aktivitas warga sekitar ataupun pendaki. Jalannya cukup luas dan cukup jelas lah. Dan bersih, yang pastinya yang penting bersih, tanpa ada sampah yang ditinggalkan oleh pendaki. Kita hanya melihat daun-daun yang sudah berjatuhan. Kayaknya dari pos 3 ke pos 4 itu cenderung datar dan mungkin nanti dari pos 4 ke pos selanjutnya baru kita non-stop naik lagi. Nih, ada lagi apa nih? Hati-hati sayang, jalur rawan. Oh, rawan apa nih? Kayaknya rawan longsor. Ini ada
tali pembatas. Oke, kita lanjut. Kemungkinan itu kita menuju ke puncak yang di atas sana tuh. Ini di jalur pos 3 menuju ke pos 4 kita bertemu dengan tanjakan Aduh Allah. Tahu nih kenapa dikasih nama Aduh Allah? Mungkin ya tanjakannya yang sangat curam. Apa kita nggak tahu. Kalau di Sangar ada tanjakan Ebel ya, tanjakan Ebel. Terus di Pasir Kuda ada tanjakan Jikrulo. Di Tambak Ruyung sendiri ada tanjakan Aduh Allah. Dan di puncak di Gunung Malabar, di puncak besar ada tanjakan kalau nggak salah tuh. Nah, begitulah orang Sunda memberi nama jalur pendakian dengan nama yang unik-unik dan dengan kata-kata yang mungkin keluar saat mereka melakukan pendakian ke jalur itu sendiri. Ya, tanjakannya lumayan sama seperti tanjakan tadi dari pos 2 ke pos 3. Masih ditanyakan Aduh Allah. Nih, kalau musim hujan sangat PR ini. Pasti licin. Karena berjalan di akar-akaran. Dan syukurnya sekarang kita melakukan pendakian di musim kemarau. Jadi tidak terlalu berat untuk jalurnya tidak terlalu licin lah, tidak licin. Tapi tetap aja ada rintangan tersendiri. Cuaca yang panas jadi memaksa tubuh untuk bekerja lebih dari biasanya. Oke, lanjut lagi. Kita terus menikmati tanjakan Sini ada tali yang sudah terputus, ini untuk membantu para pendaki kalau musim hujan. Nah pasti ini licin kalau musim hujan nih. Ini tanjakan Aduh Allah masih terhampar panjang tuh di depan kita. Kita nikmati saja karena ya filosofinya dalam hidup pun kita harus tetap menikmati dan bersyukur, baik itu kita sedang dalam cobaan berupa tanjakan atau kesuksesan yang digambarkan dengan keindahan di puncak, atau bahkan penurunan yang digambarkan dengan ketika kita turun gunung dengan tenaga tersisa dan tujuan kita adalah pulang. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasinya, tetap tempat yang nyaman itu adalah tempat pulang, rumah di mana banyak orang yang menanti kita kembali dan membuat harapan yang pernah terkubur itu hidup kembali karena ada suntikan semangat dari orang-orang yang kita cintai. Oke, kita break dulu sebentar guys. Tanjakan Aduh Allah masih panjang, kita istirahat dulu sebentar. Oke, setelah beristirahat kita lanjut kembali, masih di tanjakan Aduh Allah yang masih cukup panjang. Kata tadi Akang yang trail runner dari atas, kita sekitar 15 menitan lagi menuju puncak dari titik kita istirahat ini. Kayaknya ini tanjakan Aduh Allah ini obstacle terakhir menuju ke
puncak. Dan jalurnya pun memang sangat nanjak dari tadi mulai tanjakan aduh Allah setelah menikmati bonus dari pos 3 sedikit langsung disuguhkan dengan tanjakan aduh Allah yang sampai sekarang sudah setengah jam masih tidak menemukan bonus. Dan menurut si A tadi yang turun juga, di atas sepi, cuman ada satu rombongan 2 orang wanita yang masih di puncak. Kemungkinan hari ini sampai saat saya tadi naik hanya ada 3 rombongan dengan 1 orang trail runner yang sudah turun lagi. Oke, lanjut. Lutut udah mulai panas. Karena selain naik gunung ini, saya pribadi tidak melakukan olahraga lain, hanya rebahan. Jadi ya, kalau dibawa aktivitas naik gunung ini, lutut lumayan tersiksa. Dan nafas pun terpotong-potong guys. Masih di tanjakan aduh Allah. Sini ada tali webbing juga sebagai alat bantu untuk naik kalau musim hujan karena licin. Untuk dominasi jalur tanjakan aduh Allah ini tadi di awal-awal didominasi dengan batu-batuan yang gampang lepas atau kerikil ya. Untuk dari pertengahan menuju ke atas sekarang didominasi oleh akar-akaran. Jadi untuk jalurnya lebih mirip dengan jalur pendakian di gunung apa itu tuh Manglayang, Gunung Manglayang via Batu Kuda. Oke. Nih, kita masih melahap tanjakan aduh Allah, lumayan tanjakannya tanpa ujung. Kalau jalur tanjakan seperti ini tuh bukan hanya PR saat kita naik, tapi saat kita turun pun dengkul disiksa juga. Kalau kita cek dari jalur di Apenja Maps, ya sekitar 1/4 jalan lagi kita sampai di puncak. Dan sekarang kita sudah berjalan sekitar 2 jam. Lumayan asik sih pendakian ke Tambak Ruyung via Cisero. Nih, full ke bawah tuh turunan. Kalau dari bawah ke atas tanjakannya full nanjak. Tanpa ada bonus sedikit pun. Jadi ya, untuk kawan-kawan yang mau melakukan pendakian ke Gunung Tambak Ruyung via Cisero, jangan tertipu dengan jalur di awal tadi dari base camp ke pos 1 yang pandai. Nanti lutut kawan-kawan akan disiksa dari pos 2 menuju ke pos 3 itu full tanjakan. Dan dari
pos 3 ke pos 4 ya sekitar 1/5-nya lah ada bonus, sedikit jalan landai. Habis itu masuk ke tanjakan aduh Allah dan dikasih tanjakan yang pedas tanpa bonus bos. Kita juga tadi beberapa kali berhenti untuk menarik nafas karena ya cukup mengap juga. Ya, kita hanya menyisakan 100 meter lagi yang harus didaki dan di depan juga sudah mulai terlihat jalur sudah tidak terlalu menanjak. Sepertinya ini ujung dari tanjakan aduh Allah, dimana kita sudah sampai di pos 4 Pasir Ipis. Untuk situasi di pos 4 lumayan cukup luas, cocok untuk beristirahat. Kita lanjut lagi dari pos 4. Oke, jalur sudah tidak menanjak seperti sebelum-sebelumnya. Dari pos 4 menuju ke puncak, jalannya relatif landai setelah tadi disiksa oleh tanjakan aduh Allah yang lumayan panjang. Dari pos 4 dari pos 3 ke pos 4 tuh full, hanya dikasih sedikit di awal-awal tuh, sedikit dikasih datar. Habis itu masuk ke tanjakan aduh Allah yang nanjak dan ujungnya itu ada di pos 4. Kita lihat jalur dari pos 4 ke pos 5 atau pos 4 ke puncak, saya nggak tahu ini masih nanjak seperti sebelumnya atau full landai. Karena ya itu tadi di awal-awal pos 3 menuju pos 4 kita di PHP-in dengan bonus sedikit jalan landai, lalu disiksa dengan tanjakan aduh Allah. Untuk vegetasinya di pos 4 menuju ke pos selanjutnya atau ke puncak berada di hutannya cukup rimbun dan bisa dengar kicauan-kicauan burung. Nah, menandakan bahwa jalur pendakian Tambak Ruyung ini masih relatif sepi dibanding dengan jalur pendakian lainnya di Kabupaten Bandung. Ternyata dari pos 4 ke pos selanjutnya atau ke puncak masih ada tanjakan. Saya pikir tanjakan
Aduh Allah, itu tanjakan terakhir. Ternyata masih ada tanjakan yang lumayan panjang juga deh. Dari pos 4 menuju pos selanjutnya atau pos 5. Ini seperti biasa, ada webbing juga. Di altimeter sih sudah menunjukkan ke 1978. Berarti harusnya kita sudah tidak jauh dari area puncak. Tanjakannya masih panjang ke depan. Masih panjang. Masih di jalur pos 4 menuju puncak. Tanjakan sudah tidak terlalu nanjak seperti sebelumnya. Kayaknya habis ini kita sampai puncak nih. Karena menurut video-video yang di sosial media sih, puncak Tambak Ruyung itu tertutup oleh vegetasi dan pohon-pohon itu, sehingga kita tidak bisa melihat view ke bawah. Sama puncaknya seperti puncak Malabar, puncak Manglayang, vegetasinya tertutup. Oke, dan lanjut. Akhirnya kita sampai di puncak Tambak Ruyung. Ya. Kita sampai di puncak Tambak Ruyung. Sini ada lubang cukup dalam. Entah lubang apa ini. Kita sampai di puncak Tambak Ruyung 1994 mdpl. Jadi dari puncak Tambak Ruyung kita terus maju. Katanya sih ada sedikit view terbuka untuk melihat pemandangan ke bawah. Oke, kita terus berjalan. Kalau kata Mang Aji mah biar nggak remet katanya. Nih masih ada apa? Petunjuk arah Duta Everest Store. Nah, kalau dari puncak maju sedikit, kita sudah vegetasinya sudah lumayan terbuka sih. Kita cari spot untuk mengabadikan momen. Lah, ini anjing udah di atas lagi. Tadi dia bareng sama kita dari bawah, tapi dia udah langsung ada di atas. Oke, di sini lumayan terbuka dibanding tadi di puncaknya. Terlihat hamparan pemandangan di pegunungan-pegunungan yang ada di Ciwidey. Oke, ini puncak Tambak Ruyung 1994 mdpl. Cuacanya agak sedikit berkabut. Oke, kita istirahat sejenak. Ini
Kita berada di sekitaran puncakan dari Tambak Ruyung. Terlihat di kejauhan Gunung Patuha, top Bandung. Dan ini pemandangan dari puncak Patuha. Sangat disayangkan oleh kawan-kawan yang mendaki, dan saya juga bingung kenapa orang-orang kan, apa maksudnya, botol yang berisi air itu lebih berat daripada botol yang kosong ya. Tapi kenapa kawan-kawan yang suka mendaki itu, sebagian oknum lah, oknum kawan-kawan yang suka mendaki itu lebih kuat membawa botol isi air dari bawah ke atas dibandingkan dengan botol kosong dari puncak ke bawah. Makanya mereka membuang dengan sembarangan sampah-sampahnya di atas puncak seperti ini. Tuh, ada beberapa botol. Kalau tadi di jalur lebih cenderung lebih bersih ya, tanpa ada sampah-sampah yang ditinggalkan. Tapi di puncak ada sampah-sampah seperti ini. Kemungkinan ini bekas kawan-kawan yang mendirikan tenda. Oke. Lain kali untuk kawan-kawan yang beraktivitas di alam, coba untuk bawa kembali turun sampahnya, dan kalau bisa dibawa lagi ke rumah, dibuang di tempat sampah di rumah, atau enggak minimal dibawa ke BC lagi dan dibuang di BC di tempat sampah yang sudah disediakan oleh pengelola, biar alam kita tetap terjaga. Guys, kita mulai turun dari puncak Tambak Ruyung. Sekarang jam 11.20. Kita cek ke bawah, kita sampai jam berapa. Oh, meren. Untuk Gunung Tambak Ruyung sendiri ya cenderung sepi sih. Entah itu karena Sabtu atau kalah pamornya sama Patuha. Jadi ya dari tadi naik cuman ada 1, 2, 3 rombongan. Sampai saya tadi naik registrasi di bawah ya. Ada 3 rombongan. Ya, itu juga ada yang satu dengan trail run. Sekarang kita mulai turun lagi. Kita lihat di bawah kita sampai jam berapa. Sekarang jam 11.20. Oke guys, jam 12.50 kita sudah sampai kembali di base camp Cicero. Jadi total pendakian untuk naik itu sekitar 2,5 jam dan untuk turun 1,5 jam. Itu aja, ketemu lagi di lain pendakian.